Ya, terima Silakan, kasih. Bang. Saat ini kita akan dengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang kami sembah dalam Yesus Kristus, saat pagi minggu pagi ini, di mana kami rindu Engkau berbicara kepada kami, berfirman Engkau Tuhan, kami sudah siap mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan, tetap tema yang kita sampaikan hari ini, yaitu peran Roh Kudus dalam hidup orang percaya. The role of the Holy Spirit in the life of a believer. Tapi subtemanya yaitu menjadi seorang counselor yang baik, to be a good counselor. Ini yang penting sekali untuk kita terus belajar dan belajar, tidak ada istilah tamatnya. Nah, bagaimana menjadi seorang konselor yang baik? Nah, kita awal dengan membaca firman Tuhan yang terambil dalam Roma pasal 8 ayat 26 sampai 28. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ayat 27, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi tadi subtema bagaimana menjadi seorang konselor ya yang baik. Nah, saya bisa melihat potensi-potensi para partisipan yang sudah tergabung dalam komunitas The Power of Love ini luar biasa. Karena salah satu tujuan Tuhan adanya komunitas ini yaitu mengembangkan potensi-potensi setiap partisipan ke arah tujuan Kristus. Jadi tadi dikatakan bagaimana kita menjadi seorang konselor yang baik. Nah, untuk itu pertama kita harus memang mempersiapkan hati kita, ya, hati yang benar-benar mau dipakai Tuhan. Nah, untuk hal ini Roh Kudus akan bekerja karena persiapan hati kita untuk dipakai Tuhan menentukan Roh Kudus juga bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita tidak pernah mempersiapkan hati kita untuk dipakai Tuhan, itu tidak akan terjadi karena Roh Kudus tidak pernah memaksa seseorang supaya mengikuti kehendak Tuhan. Tapi Tuhan mau bahwa setiap manusia dengan kehendak bebas menentukan pilihannya agar dipakai Tuhan dengan dahsyat. Nah, jadi tadi dikatakan pertama, kita tidak tahu bagaimana seharusnya berdoa atau sebenarnya berdoa. Nah, disinilah kita membutuhkan peran Roh Kudus. Berdoa siapa? Ada bentuk dua macam doa. Doa yang pertama doa buat pribadi. Yang kedua doa buat orang lain. Tadi peningkatan kita dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau dulu ya kita berpikir ya apa yang Tuhan buat untuk saya, apa yang Tuhan mau kerja untuk saya, supaya apa yang saya minta itu Tuhan dengar. Nah sekarang kita berdoa apa yang Tuhan mau kerjakan melalui saya, supaya orang lain diberkati, supaya orang lain diubahkan hidupnya, supaya orang lain mengalami satu kehidupan baru. Jadi untuk hal ini pertama tadi memang waktu kita berikan dengan Tuhan. Yang kedua kita belajar membangun hubungan secara pribadi dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu dia Maha tahu. Dia tahu tentang diri kita dan dia tahu tentang diri orang lain. Kita tidak Maha tahu, tapi Roh Kudus Maha tahu. Itu yang mengerjakan dalam diri kita. Maka waktu kita berdoa kepada orang, pertama kita menyiapkan hati tadi untuk
memberikan telinga yang siap mendengar. Jadi di sini dibutuhkan namanya kesabaran untuk mendengar orang lain dan terus berbicara, dan kita juga berdoa, Tuhan, orang ini sedang bercerita tentang hidupnya, dari hal mana yang saya bisa sampaikan supaya tujuan Tuhan terjadi dalam dirinya. Kadang-kadang orang itu sendiri tidak tahu apa menjadi masalah dalam hidupnya. Cuma dia tahu, kok hidupku ini nggak benar ini. Nggak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi dia nggak tahu apa akar masalahnya. Nah, siapa yang dipakai Tuhan di sini? Yaitu orang yang menyiapkan hatinya menjadi seorang tenaga konselor. Ya, karena ada pemahaman di luar sana bahwa orang yang sudah dalam Kristus tidak perlu lagi dilayani karena Roh Kudus sudah bekerja. Tetapi sebenarnya Roh Kudus memakai orang yang menyerahkan dirinya dipakai Tuhan dan berkata, inilah hidupku Tuhan, pakai sesuai kehendak-Mu. Dan itu yang dipakai Tuhan dengan dasar, yaitu melayani pribadi-pribadi. Ya, sebagai contoh, Yesus sendiri melayani seorang perempuan Samaria. Perempuan Samaria ini dijauhi oleh lingkungannya, oleh sekampungnya, sehingga dia malu untuk keluar. Maka tengah-tengah hari waktu kondisi sepi dia keluar, dan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria ini. Perempuan Samaria ini dalam percakapan dengan Yesus, akhirnya dia menyadari bahwa perubahan hidup yang sesungguhnya kalau datang kepada satu pribadi, dan di sanalah perempuan sebenarnya diubahkan hatinya, dan dia tinggalkan tempatnya. Waktu tadinya dia berpikir untuk mengambil air, tapi Yesus kata, aku memiliki air tidak sama dengan apa yang kau ambil. Aku memiliki air, namanya air kehidupan. Ketika kau menerimanya, dalam hatimu akan terpancar air kehidupan itu, dan itu akan terus memancar sampai kepada kekal. Jadi rupanya perempuan Samaria ini memahami air kehidupan hidup berbicara tentang firman Allah yang terus bekerja, firman yang hidup, the living water. Saudaraku, akhirnya kita tahu dari ceritanya, perempuan Samaria ini diubahkan hatinya dan sekampungnya bisa terima Yesus. Padahal awalnya perempuan Samaria ini dijauhi oleh lingkungan di mana dia berada. Nah, demikian juga halnya kalau kita menjadi tenaga konselor yang baik, bukan bergantung kepada pendidikan kita, tapi bergantung hubungan kita pribadi dengan Tuhan melalui pribadi Roh Kudus. Kita memberikan waktu kita kepadanya. Dan kita berkata, Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan kepadamu. Nah, penyerahan diri total kepada Tuhan, memberi waktu, dan mengizinkan Roh Kudus bekerja. Roh Kudus pasti membimbing kita ke arah yang lebih baik daripada sebelumnya. Sehingga orang yang kita layani secara pribadi karena kita memberi waktu kita kepada Tuhan, dan Tuhan berbicara melalui Roh Kudus kepada kita apa menjadi akar permasalahan orang tersebut. Mengapa hidupnya seperti jatuh bangunnya. Udah kita doakan lagi, kembali lagi, berdosa lagi, bangun lagi, dosa lagi. Nah, nggak ada kekuatan. Tapi Roh Kudus membukakan rahasia ini, apa yang menjadi akar permasalahan seseorang ini, sehingga seperti kondisi yang dialaminya, dia tidak dapat kekuatan bagaimana dia akan meningkat dan Tuhan. Nah, kita sekarang ini membutuhkan tenaga konselor. Nah, jadi kalau kita memberi waktu dan kita berdoa, Tuhan, apa yang menjadi kebutuhan dasar orang ini secara jasmani? Waktu kita berdoa, Roh Kudus berbicara kepada kita. Melalui mana Roh Kudus bekerja? Yaitu melalui hati nurani yang murni.
Maka penting sekali kita menjaga hati kita supaya kita memiliki hati nurani yang murni dan iman yang tulus ikhlas. Nah, kalau kita bisa menjaga hati kita, kita akan menjadi seorang tenaga konselor yang baik. Kalau saya baca dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 5 katakan, tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang suci, dari hati nurani yang murni, dan dari iman yang tulus ikhlas. 3 hal ini menjadi tolak ukur bagaimana kita menjadi seorang tenaga konselor yang baik. Maka kita perlu menjaga hati kita. Kenapa perlu menjaga? Kadang-kadang kita tidak mau terluka, tapi orang lain melukai kita. Tapi kita punya pilihan. Apapun perkataan orang, aku tidak mau membuka hatiku kepada hal-hal yang membuat lemah. Kita berpilihan. Jadi seseorang itu terluka dan tidaknya itu kembali kepada pribadi masing-masing. Kalau dia membuka hatinya kepada hal-hal yang kurang baik dan dia mengizinkan itu sampah dalam hatinya, dia akan menjadi orang yang terluka, menjadi orang yang tersakiti. Tapi hari ini Tuhan ingatkan bahwa kita menjaga hati kita, supaya hati kita hati yang murni, hati yang suci, iman yang tulus ikhlas. Sehingga dengan dahsyat sekali di mana pemakaian Tuhan kepada kita secara pribadi. Kita hidup sementara. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini. Tapi waktu-waktu yang singkat ini, waktu-waktu sekarang ini satu kesempatan yang luar biasa. Orang bilang kesempatan emas, ya kan? Untuk kita ambil bagian dalam pelayanan Tuhan. Jadi untuk itu kita memberikan waktu kita yang terbaik untuk menjaga hati kita supaya apa? Supaya Roh Kudus itu berbicara kepada kita dan jelas sekali tuntunan Tuhan sehingga waktu kita melayani seseorang dan kita minta konfirmasi, kita bisa bicara kepada orang itu, ini hati saya begini berbicara, tapi coba kira-kira dengarkan sesuai nggak dengan ini. Kita kadang-kadang konfirmasi kepada orang dan ketika itu benar, orang itu tersentuh hatinya, orang itu bisa menangis, dia bilang kok Tuhan tahu ya. Karena Tuhan Maha Tahu. Dan Tuhan bekerja kepada setiap orang yang berkata, Tuhan inilah hidupku. Inilah keadaanku. Kuserahkan seluruhnya kepada Tuhan. I surrender all my life just to you, my God. Ketika kita berkata seperti itu, penyerahan itulah yang Tuhan butuhkan. Sehingga Tuhan dengan dahsyat luar biasa. Bukan karena punya gelar embel-embel yang panjang, enggak. Tapi kalau kita berkata Tuhan, ini hidupku. Walaupun kita latar belakang yang tidak mengenyam pendidikan teologi, STH gelarnya, tapi bukan itu yang paling utama. Tapi penyerahan diri kita. Kita sudah memberi waktu kita, penyerahan kita kepada Tuhan dan mengizinkan Roh Kudus bekerja dan kita menjaga hati kita dari segala hal yang membuat terkontaminasi dan kita tutup semua itu. Di sanalah pemakaian Tuhan. Nah, apa yang membuat orang kadang-kadang nggak peka akan suara Tuhan, bahkan bisa kandas imannya, ya. Nah, ini yang saya perhatikan, orang kadang-kadang kalau kurang menjaga. 1 Timotius 1 ayat 19. Beberapa orang telah menolak hati nurani yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Arti kandas, dia tidak ada kepekaan. Tuhan sepertinya tidak berbicara kepada dia karena ada namanya gap, ada yang merintangi, ada yang menghalangi. Kenapa? Karena ketika Tuhan berbicara kepada dia, dia diam. Mau saya bicara lagi, diam. Padahal Roh Kudus mau berbicara, mau terus berbicara, tapi dia mengeraskan hatinya untuk tidak mengizinkan Roh Kudus bekerja. Contohnya bagaimana orang mengeraskan hatinya? Ketika Tuhan bicara, kamu harus berdamai, kamu punya masalah, kamu harus
membangun hubungan yang baik dengan seseorang. Mungkin kamu terluka, tapi hari ini kamu harus bereskan hatimu. Bereskan hatimu. Ada bilang, diam, aku tidak mau membereskan hatiku. Aku tidak mau karena aku sakit perasaanku. Aku tidak mau seperti itu. Ada satu penolakan. Lama-kelamaan suara Roh Kudus itu makin kecil. Karena suara daging kita yang makin dominan bekerja. Nah, hari ini Tuhan mau supaya daging kita ini betul-betul dikalahkan. Karena daging ini membawa kita kepada sesuatu yang tidak nyaman, kepada sesuatu yang tidak damai sejahtera, kepada sesuatu yang tidak bahagia, kepada sesuatu yang rasanya kita seperti biasa-biasa lagi, tidak mengalami satu jamahan Roh Kudus. Tetapi kita menjaga hati kita dan kita mungkin bertobat, Tuhan, aku akan mau maju lagi Tuhan dari kondisiku yang lama, aku mau makin meningkat lagi Tuhan, aku mau rindu Engkau berbicara kepadaku dengan hati nurani yang murni, iman yang tulus, ikhlas. Tuhan, inilah hidupku. Dan ketika berkata kepada Tuhan, maka segala terselubung, segala benteng-benteng merintangi kita tidak pekakan suara Tuhan, itu akan dinyatakan lagi dengan dahsyat. Satu pengalaman, saudaraku, seseorang yang saya layani, kalau secara pandang luar, orang ini nggak ada masalah, nggak ada problem. Karena apa? Dari pandangan luar, dia kayak sukacita, ketawa-tawa dan sebagainya. Tapi itu menutupi apa yang sebenarnya di dalam. Dan saya belajar untuk mengaktifkan suara Tuhan melalui hati nurani yang ada pada diri saya. Dan saya minta konfirmasi kepada Tuhan. Dan Tuhan beritahu itu, dan saya kasih tahu juga kepada orangnya. Dan saya ceritakan apa yang Tuhan katakan dan kepadanya, dan saya ceritakan, tiba-tiba dia menangis. Padahal saya nggak buat apa-apa dengan orang itu, tapi dia menangis. Bahkan dia bilang, Bapak ada indera keenamnya. Saya nggak tahu indera keenam seperti apa, tapi itulah. Ya, kenapa Bu? Kebetulan ini seorang ibu, karena kami sama-sama tamu juga dalam rumah seseorang. Ya, jadi dia bilang, apa yang Bapak ceritakan itu betul lah, itulah hidup saya. Saudaraku, kalau kita penyerahan diri kepada Tuhan, Tuhan akan memakai dahsyat. Setiap orang, tanpa terkecuali, Tuhan bekerja dengan dahsyat. Nah, kadang-kadang ada pengetahuan teologi, kadang-kadang bertentangan dengan apa maksud Tuhan. Nah, seperti kemarin saya bicara dengan seorang, ada yang berkata, waduh, ada yang bilang kalau kita sudah terima Yesus, nggak perlu lagi pelepasan dan sebagainya. Itu adalah pengetahuan-pengetahuan yang menghambat orang dibebaskan. Tapi setiap orang yang percaya kepada Yesus, perlu pemberesan supaya semakin murni, semakin murni, semakin murni. Bahkan bukan hanya dilayani, tapi dia menjadi pelayan Tuhan dengan dahsyat. Sebagaimana dia dilayani, dia juga menerapkan yang sama, melayani orang lain seperti mata rantai yang tidak putus, sehingga dahsyat luar biasa. Dan Roh Kudus bekerja, apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu menjadi mungkin, bekerja kepada setiap orang yang berkata, ini aku Tuhan. Dan saya banyak mengalami bagaimana tuntunan Tuhan. Kadang-kadang dalam komunikasi hanya Tuhan butuh dari saya, yaitu kesabaran. Kesabaran untuk diam, yaitu cepat mendengar, lambat berkata-kata. Saya belajar untuk lambat berkata-kata. Saya tidak mau seperti menunggu saya mau bicara, enggak. Kalau mau bicara, saya bilang, maaf Bu, sebentar, atau maaf Pak, sebentar, saya bicara ya, begitu. Ya, saya katakan seperti itu. Saya sampaikan sesuatu, apa yang Tuhan nyatakan. Nah, sesudah itu, saudaraku, kita mendengar suara Tuhan melalui hati dan murni. Di sanalah Tuhan menyatakan kehendaknya. Dan setiap orang akan dipakai Tuhan dengan dasar. Kenapa? Sudah memberi waktu yang terbaik untuk Tuhan. Dan juga sudah mengizinkan lewat hati nurani yang murni untuk berbicara kepada kita. Saudaraku, kita berkata seperti itu dan Tuhan dahsyat. Dan apalagi saudaraku, sesudah kita memberi waktu kita
dan kita mengizinkan hati nurani yang murni berbicara. Dan kita juga terus berdoa lagi. Dan dengan dasar urapan Roh Kudus makin bertambah. Kita kembali kepada pembacaan tadi, dikatakan ya, karena dalam Roma tadi dikatakan ayat yang ke-26 ya, katakan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Kata orang kudus ini jangan salah diterjemahkan. Kadang-kadang orang kudus merasa, "Aduh, saya ini dua kudus, berbeda dengan orang lain yang tidak mengikuti pengajaran-pengajaran yang saya dapatkan." Ini orang kudus berbicara tentang status. Status kita menjadi orang kudus karena darah Yesus sudah mensucikan kita dari segala dosa yang dulu, dosa yang kita sudah pernah kerjakan, dan status kita. Tetapi dalam perjuangan hidup ini, kita minta supaya firman Tuhan itu senantiasa bekerja dalam diri kita dan mengizinkan pikiran kita, hati kita dikuduskan setiap hari. Karena dalam Yohanes katakan 17 pasal 17, kuduskanlah mereka dengan firman-Mu, karena firman-Mu adalah kebenaran. Makanya penting kita sekali dalam waktu kita memberi waktu, Tuhan, apa yang menghambat dalam diri saya, apa yang merintangi diri saya, dan kita introspeksi diri. Dan di sanalah Tuhan nyatakan kepada kita bagaimana kita sepatutnya hidup di hadapan Tuhan. Dengan cara demikian, saudaraku, kita terpelihara, terproteksi dari hal-hal yang membuat kita tercemari. Tapi firman Tuhan itu berkuasa sepenuhnya dalam diri kita. Dan saya percaya di mana kita yang hadir pada hari ini, kita akan menjadi seorang tenaga konselor yang baik, yang dipakai Tuhan dengan dasar dari hari ke hari. Kenapa? Karena peran Roh Kudus itu dasar. Dan kita mengizinkan Roh Kudus itu mengintrospeksi diri kita untuk berbicara kepada kita. Kalau dalam Roma katakan 28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Jadi Tuhan punya rencana. Rencana Tuhan itu selalu baik. Walaupun kondisi kita awalnya tidak baik, tapi Tuhan punya rencana yang baik sehingga kehidupan kita juga semakin baik. Karena bagi Tuhan itu sesuatu mungkin. Bagi manusia sesuatu kadang-kadang nggak mungkin terjadi. Tapi Tuhan berdaulat, Tuhan bekerja. Apa yang tidak mungkin bagi manusia itu menjadi mungkin bagi Tuhan. Jadi saudaraku, saya bisa memperhatikan bahwa orang yang tergabung dalam The Pearl of ini akan Tuhan pakai dengan dahsyat ya. Tuhan pakai dengan luar biasa. Yang Tuhan butuhkan apa? Yaitu memberi waktu yang terbaik. Dan kedua, mengizinkan di mana Roh Kudus berbicara dalam hatinya. Dia mengintrospeksi dirinya. Dan ada hal-hal yang perlu dibereskan. Dia berkata, Tuhan, aku mau membereskannya. Karena Tuhan sendiri berbicara tanpa pemberesan itu. Seperti terselubung. Di mana Roh Tuhan bekerja seperti ada halangan untuk kita tidak peka akan suara Tuhan. Tapi hari ini Tuhan mau nyatakan kepada kita bahwa tidak ada istilahnya pilih kasih bagi Tuhan. Semuanya akan dipakai Tuhan dengan dasar. Tapi kriteria ini harus ada. Di mana kita berkata, Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan seluruh hidupku. Segala cita-citaku adalah untuk ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Kalau itu menjadi bagian kita, saya percaya bahwa kita akan dahsyat dipakai Tuhan luar biasa dari hari ke hari, dan sampai waktunya kita berpindah dari dunia ini kepada tempat yang Tuhan siapkan, yaitu tempat yang kekal, yang di sana tidak ada sakit penyakit lagi,
tapi kehidupan kekal, kehidupan bahagia, kehidupan senang sampai selama-lamanya. Kan mari kita berdoa. Bapa dalam surga, hamba-Mu terbatas menyampaikan firman-Mu ini, tetapi Engkau bekerja melalui Roh Kudus pada kami, sehingga masing-masing kami yang hadir pada saat ini dipakai Tuhan dengan dasar, karena Roh Kudus bekerja dengan luar biasa dan tanpa batas. Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus tanpa batas itu bekerja melalui kami dan penyertai kami, waktu kami, dan kami mengizinkan juga Roh Kudus mengintrospeksi hati kami, sehingga dengan leluasa kami ada satu pekaan Roh Kudus bekerja berbicara kepada kami, sehingga kami semua menjadi hamba Tuhan yang handal untuk melayani pribadi-pribadi, dan Roh Kudus memakai kami dengan dasar. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu. Kami sungguh percaya bagaimana pemakaian Tuhan dengan dasar pada kami, dan juga kami akan melayani lebih leluasa lagi, karena Roh Kudus ingin menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum terjangkau, setiap jiwa-jiwa yang perlu dipulihkan. Tuhan, inilah kami, pakai kami semua sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur pada saat pagi ini. Haleluya. Amin. Serahkan kembali kepada. Terima kasih buat firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya. Kini saatnya akan saya buka ruang kesaksian. Tapi sebelumnya saya akan menyapa dulu Ibu Shirley. Shirley, how are you today, Shirley? Ibu Shirley dari Brunei. Halo, Shirley. Are you there? Ya, minta maaf, Pak. Masih ada pening-pening saya. Oh, how are you today? Fine? Sehat? Bagaimana? Tidak berapa.